Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 14 ayat 28 sampai 30 demikian. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Saudara-saudara sekalian, keputusan untuk percaya dan menerima Kristus tidak bisa dilakukan dengan sambil lalu, emosional, dan tanpa pertimbangan yang matang. Sebab keputusan tersebut menyangkut kehidupan dan kematian kekal. Ada konsekuensi-konsekuensi iman yang harus dihadapi oleh setiap orang yang memilih untuk percaya dan menerima Kristus. Kita bisa kehilangan orang-orang yang kita kasihi, bahkan nyawa kita sendiri. Ada salib yang harus kita pikul, dan kita harus hidup seperti Kristus telah hidup, yang tentunya tidak mudah untuk dijalani, sebab bertentangan dengan prinsip-prinsip dunia ini. Siapkah kita? Kalau ternyata kita tidak siap, apa yang harus kita lakukan? Mundur? Berpaling dari Tuhan Yesus? Konsekuensinya jauh lebih besar, yaitu kebinasaan kekal. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca Lukas 14 ayat 31 dan 32 demikian. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Maksudnya, jalan satu-satunya yang bisa kita ambil kalau kita rindu mendapat hidup yang kekal tetapi tidak siap untuk menjalani konsekuensi iman, bukan mundur dan berpaling dari Tuhan, tetapi berdamai dengan Tuhan. Artinya, datang saja kepadanya, nyatakan dengan tulus dan jujur ketidaksiapan kita, dan minta Tuhan menolong mempersiapkan kita dengan cara apapun yang Dia pandang baik, serta serahkan diri secara total untuk diproses olehnya. Saudara, Tuhan itu sempurna dalam segala hal. Dia mengenal saudara dan saya lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Dan oleh karenanya, Dia tahu dengan tepat apa yang harus Dia lakukan untuk menjadikan kita terbaik. Dan Dia tidak pernah salah. Amsal 3 ayat 5 dan 6 memberi nasihat demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin.